Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama pribadi, keluarga, dan institusi ini atau lembaga ini, juga atas nama guru-guru, atas keikhlasan beliau menghadiri acara ini. Saya memang tidak mengundang beliau, cuma saya telepon tadi, Kiai, mari kita bersama-sama mendoakan anak-anak kita ini menjadi orang yang berguna fid dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah beliau datang. Fajazahullahu ahsanal jaza, dan terima kasih. Dan alhamdulillah, walaupun beliau tadi mengatakan bahwa tidak ada persiapan dan lain sebagainya, tapi bagi kami ujaran-ujaran beliau, wejangan-wejangan beliau itu sudah lebih dari cukup. Fajazakallah ahsanal jaza. Selanjutnya, saya juga atas nama pribadi, atas nama keluarga, bersaudara, atas nama lembaga ini tidak lupa dan harus saya sampaikan ucapan terima kasih juga kepada para guru, kepada teman-teman yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk mengajar anak-anak kita agar kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin mengomentari pelaksanaan acara wisuda ini. Kelihatannya sudah cukup bagus, tidak berlebihan, tidak israf, tidak tabdir, tidak buang-buang. Jadi mudah-mudahan, bukan harapan saya untuk lebih supaya tahun depan lebih besar lagi, tidak ke sana maksud saya, tapi kalau ada kekurangan-kekurangan, kiranya untuk selanjutnya dengan meminta saran kepada masyarakat supaya bisa diperbaiki dan disempurnakan. Yang ketiga, acara ini baik dari sudut pandang pendidikan, juga dari sudut pandang ekonomi. Banyak tetangga-tetangga dan saudara yang berjualan, berdagang yang asalnya akibat corona tidak ada pemasukan, maka dengan adanya acara ini, para tetangga saudara dari manapun bisa berjualan dan mendapatkan keuntungan. Karena itu, saya ingin acara ini tidak hanya 1 tahun 1 kali. Untuk meningkatkan katakanlah pendapatan masyarakat. Keinginan saya adalah setiap bulan Maulud, bulan Maulodan, kita adakan festival kuliner. Jadi terserah nanti lembaga ini konsepnya bagaimana supaya juga pendidikan ikut ada di situ. Tapi yang jelas lembaga ini bisa menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat.
Jadi kalau misalnya pada bulan Maulud nanti ada, kita anggaplah semacam pasar rakyat, saya sangat setuju. Katakanlah agar ada keistimewaannya, kita namakan saja ada festival kuliner, festival masakan dan lain sebagainya. Cuma syaratnya adalah, syarat tantretan, yang dijual itu harus lebih baik dari biasanya. Yang dijual itu harus lebih enak dari biasanya. Di mun bade saya jual rocek ke kutuni benian. Saya jual bakso kutuni benian. Saya jual campur kutuni benian. Saya jual bukul kutuni benian. Jadi mulai sekarang tantretan bu ibu saya awal jual. Mari kita adakan bulan Maulud ini selama paling lama 3 hari sebelum Maulid. Dan acaranya dimulai setiap akhir pekan. Jumat, Sabtu, dan Ahad. Hanya 3 hari. Jadi ada syaratnya, namanya festival kuliner Junteng Gendengan. Boleh jual Junteng Gendengan. Apa saja silahkan. Dicatat oleh guru-guru, oleh teman-teman. Setiap bulan Maulud kita adakan festival kuliner. Acuala sate setak biasa. Acuala napa abai pokon setak biasa. Harus ada pengembangan. Makin baik supaya kita bisa ikut kompetisi secara nasional nanti. Ikut lomba. Timun rojek pakun sebiasa melolo coba bika kelat soklat tak bersaya tidak boleh ikut. Jadi saya jual misalnya lu katon lu kayak mata mero anta oleh noro tidak boleh ikut. Sebetulnya sebiasan kun sekater undaun ini harus mewah. Argen pelarangan. Jual pelarangan. Jadi nanti setiap bulan Maulud itu nanti bisa bicara dengan guru-guru, dengan ustadz-ustadz ini, adakan festival kuliner atau festival atau pasar rakyat atau apa saja, supaya ada peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi beda saya sangguakin karena anak semuntu, saya sekolah dan lain-lain. Tantretan itu yang ketiga. Yang keempat, ingin saya sampaikan, assalam yang di Lecen itu sementara ini dibekukan. Jadi untuk SMA assalam akan kita buka kembali dengan kontrol penuh dari lembaga dari salam ini. Jadi nanti akan saya mulai dengan teman-teman mungkin tahun ini atau paling akhir tahun depan. Jadi terputaran sampean saya lanjut lagi ke SMA. Mereka bisa mendaftar ke assalam lagi. Tapi akan kita rombak. Akan kita perbaiki semuanya supaya nanti berjalan seperti lembaga dari salam ini. Dan perlu diketahui sampean male oneng, semakin Indonesia neka dilarang mendirikan SMA baru. Jadi sementara tidak diperbolehkan mendirikan SMA. Mulainya mau SMA, SMK terdapat gula kita mereng, tapi yang jelas mau SMA untuk sementara ini ditutup. Jadi toreman ke mana SMA assalam neka kita bangun bersama. Siapa tahu nanti terputaran sampean bisa teti kejurusan umum, teti menteri teknologi, teti menteri leka. Ini tak apa-apa sama ini cita-cita terputaran teti orang-orang saya maju, kalau cakap bermanfaat untuk orang banyak. Ini yang keempat. Yang kelima,
banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang setengah paham. Apa itu pendidikan? Sebenarnya nyepedaki lembaga pendidikan. Tapi ternyata tidak tahu bedanya apa sekocaki pendidikan dan apa sekocaki pengajaran. Mendengar bahasa Arab, kocaki tarbiyah, mereka pendidikan, perawatan, pemeliharaan, muntaklim, mereka pengajarannya. Di pelajaran ini kesekocaki pelajaran hanya berhubungan dengan akal. Artinya proses transformasi, proses transfer pengetahuan kak kaoreng. Jadi misalnya guru andi kepandaian di bidang studi matematika atau bidang studi serap, nahwu. Sekocak pengajaran bagaimana guru ini mentransfer pengetahuannya kepada murid. Ini ke taklimnya, ini ke sekocak pengajaran. Pendidikan, nah ini kan pendidikan ini beda, lebih umum daripada sekedar pengajaran. Tapi pengajaran masuk ke pendidikan juga. Jadi kata umum dan kata khas nih ke istilah. Jadi pendidikan itu diperlukan seorang guru yang betul-betul cakap dan mengerti segala aspek kehidupan manusia, segala masalah kehidupan, segala persoalan kehidupan. Jadi guru benikun sekacer ngajar nahwu, ngajar kitab fikih atau mengajar matematika, fisika, biologi, bukan sekedar itu pendidikan. Tapi bagaimana pendidikan itu diwadahi oleh jiwa seseorang. Nah, ini yang dimaksud pendidikan. Jadi pidah ki. Jadi pendidikan dan pengajaran ini kepidah. Mungkin pengajaran ki cukup sampai na beritahu ke orang ya sudah mau apa. Tapi ketika menyangkut pendidikan atau bertarbiyah, maka dari kalimat Rabbun, Rabba, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari Rabbun, tarbiyah dan selain terus-terusnya. Akar katanya di sana. Misalnya, guru ngajari matematika, guru ngajari masalah arsitek bangunan misalnya. Kemudian nak kanak dia ketemu misalnya abangun sekolahan, abangun rumah. Anak-anak kamu bisa menghitung atau berbeda proyek jalan. Anak-anak nanti setelah tahu matematikanya atau lain pengetahuan lainnya, kamu bisa menghitung jalan sekilo kira-kira butuh aspal berapa ratus drum. Matematika cuma sampai umpamanya jalan 1 kilo butuh 100 drum misalnya. 100 tang. Arken setang berapa? Misalnya 1000. Matematika mengajarkan mun 1000 kali 100 berarti kita perlu dana 100.000. Ini kepasti pun, matematika ini kepasti pun. Tidak boleh tidak, harus beda keluar uang 100.000. Kutu beda besar 100.000 karena bangunan jalan. Nah, hanya sampai di situ pengajaran. Bagaimana dengan jiwa? Bagaimana dengan akhlak? Bagaimana dengan keimanan dari orang kinika, dari nak-kanak kinika? Disinilah yang dimaksud tarbiyah pendidikan. Mun tarbiyah tak masuk, mun pendidikan tak masuk, bisa tidak ki 100 drum seharganya Rp1.000 sadrem salah 100.000 bisa emak up karena iman tak pendidikan tak ada kun sebeda angka ini kesekocaki korupsi di Budin. Jadi pendidikan itu di situ tempatnya.
akhlak, pendidikan moral, pendidikan kemasyarakatan, dan lain-lain harus dikuasai oleh seorang pendidik atau guru atau berustad. Jadi misalnya abangun rumah, abangun kantor misalnya. Semennya 100, potong jadi 50. Aspal mestinya 100 drum, potong jadi 50 drum. Berarti pendidikan kita ini gagal. Betapa banyak orang-orang pintar sih, makin banyak orang saya ahli neka, ditangkap KPK, tangkap neka, korupsi, dan itu karena pendidikan kita ada yang salah. Artinya konsep kita berpikir tentang pendidikan ini belum dimengerti betul. Maka itulah setiap pengajaran tidak boleh tidak harus dilingkupi oleh pendidikan. Ini keadidiknya. Mungkin ngajar cukup nak karena beritahu ya apalagi ya sudah. Ngaji Quran misalnya. Ngaji Quran, patartil, patepak kepi. Sudah selesai. Tapi mun bedereng tedung tengah malam sampean ngaji Quran bener na panten. Bahkan kui speaker misalnya. Orang perpan istirahat. Bareng sana tahu sekali kiai. Ini pendidikan. Jadi fungsi pendidikan ini. Cuma kalau sampean lah ngaji Quran oleh kenceran, mun mata kerja orang kita sayang. Pendidikan kita, konsep pemikiran tentang pendidikan ini perlu diluruskan juga. Nikah saya maksud dididikan. Beda acara yang nikah mungkin. Pas datang ke beda sesake. Makilan nikah oleh kenceran, mau naganggu kata datang ke sesake, pas pikir ada kene, benih kenceran sih oleh dosa. Andi mantan misalnya. Tetangkan beri sake, bengjebengnya santak. Tihan sampian. Cuma pendidikan nih harus menjaga moral, harus menjaga akhlak, harus menjaga keimanan. Ini yang juga perlu ditekankan oleh para guru supaya tidak hanya sekadar mentransfer pengetahuan saja, tapi mentransfer moral, mentransfer akhlak dan lain-lain. Kira-kira ampun jelas sedikit cerita. Dan tengkula juga terona akhir kesampean. Ini kelima, nanti ada keenam. Yang keenam ini gula akhir kesampean. Napai compon sampean pon beda Quran si beda tarjemah. Tahun lalu gula kan minta saja setiap rumah itu ada Quran beda terjemahan. Itu teretan beda. Antara orang Arab maca Quran dan orang Indonesia maca Quran. Orang Arab maca Quran kalau sekolah banyak pun paham artinya, tapi orang kantum ya. Itu suka mau Quran, kita orang Arab paham, tak usah tadabur kelun. Tapi orang kantum paham saja maknanya tidak. Aneka saya minta juga kepada guru-guru murid kelas 5 atau kelas 4 ke atas sampai sanawiyah dan lain-lain, SD, CMI, sanawiyah, mulai kelas 5 ini harus sudah mempunyai Quran yang ada terjemahannya. Sepakat kira-kira. Kira-kira ring posepo meliakin terpotran Quran sebeda terjemahannya. Laki bagus. Tan sabar Quran pakuni bayi campuan mulul. Anu campuan baru maca Quran. Tore kan ya Kanjeng Nabi. Pakuni baca mulul tak ngerti kakarep. Karo dipun kiai gila ada peristiwa soal Nabi Musa. Betapa banyak pelajaran nih Al-Qur'an. Sampeyan mun tak uning ke arten makela apal. Napa parlo? Jadi anak-anak yang hafal mulai yang sekarang ini masih juz terakhir, juz 30, itu harus pula diminta untuk menghafalkan dengan artinya.
kan gempang gitu. Serada panda banyak iman Al-Quran ni ka iman teretan pun pas kun sakater baca kebaik campuran anu pengajian anu tahlilan anu baca Quran iman bab Quran di kedebuna Allah la kare tojoki kesampian kapi. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya soal kanjeng Nabi, kedebuna akhlaquhu Al-Quran. Akhlak kanjeng Nabi Al-Quran. Berarti isi-isi Al-Quran ka lapos sa artinya labode kanjeng Nabi. Maka kita ni harus mengerti apa isi Al-Quran. Banyak kula nyambung sekone dari napa nyaman dari kiai le masalah Nabi Isa yang menyangkut pendidikan. Ning surat Kahfi mun tak kelero beda insyaallah. Kita ini mendidik anak-anak. Pula ben sampean ada di terputaran sampean untuk menciptakan anak-anak ini menjadi orang-orang yang saleh. Pagi nak kanak ne pun ting saleh. Topo ton sepoton sampean ti saleh poton ni kepe kali jaga bi pangeran. Kula cek tertarikin kiai kula bahas napa nyaman. Surat Kahfi beda peristiwa Nabi Musa ben wakila bertemu dengan Nabi Khidir. Waktu Nabi Musa pun lang bi Nabi Khidir dulu cak rongkok ban tak kira sabar ki. Dabun Nabi Khidir ki. Walan ban kita pengalaman itu tak kira sabar ban. Dan dabun Nabi Musa kenapa karo dabun nafsi. Satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amra. Punten Nabi insyaallah ten kula sabar. Kibi Nabi Khidir pun lai cocok. Tak kira sabar ke tak pengalaman. Punten. Di antara ayat ini perjalanan Nabi Musa bin Nabi Khidir nika ketemuan ben Roma rosak. Ketemuan ben Roma rosak pas ibicek bi Nabi Khidir. Nabi Musa pendamping lagi. Salah tak ngelaong ko sambian kun meci aki Roma ngane kenapa parlan dulu tak sabarongku ban Nabi Musa. Jaring rojek tanya melolo. Jadi kak bagaimana orang saleh yang menjadi orang tua? Ini kepoto dijaga bi pangeran. Kule ya bagus sekali kiai kak ro nyebut lagi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Nika parlon sampean andi Quran beda tarjamana. Kayak ngai. Jadi terpotan sampean ben sampean tibi deki coba combon mulai tahun makin harus andi Quran sebeda tarjamana. Nika kayak ngai. Terus akhirnya panten. Cek pun Nabi Khidir. Engkau beni percuma. Mecek roman orang beni percuma. Hari andin nak kanak jetem ring tuan ring saleh. Nak kanak ring melarat. Orang tuan ring saleh. Orang bagus, orang takwa, orang sebagus kau orang ibadah kau. Tetapi pangeran poton dijaga. Wa kana abuhuma salihah. Kayak ini kan. Ini kayak jaget. Wa ammal gulamu pakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhikahuma tughyanan wa kufra. Wa ammal jidaru
Fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salih. Ilmu romaria beda harta berharga. Ilmu romaria beda harta berharga tetingkeun reng tuan. Jadi deki nak kana ada itil dewasa roman tak robu roman bagus bisa igunaake deki. Lah ini ketanjen. Orang seposa lebih pangeran ben poto ni jaga. Kalau ben ne kanto perintah agi kan Nabi Khidir. Ki Nabi Khidir ni kan jadi pun kiai gelak kan Nabi Musa. Tak ada sabar ban kan cek nyak tanya lu wa tanya mulu. Ari artena kok gelak saya panglo ben pelan mecek roman nak kana jetem makan ringrat malarat. Wa ma fa'altuhu an amri ari beni tangkarep. Karep pangeran. Dzalika ta'wilu ma lam tasbi alaihi sabra. Arya arten kejadian-kejadian semula gelak kapi ben ternyata tak sabar. Arya arten. Ya akhirnya Nabi Musa kan mengakui. Teti gula kun rosaki anun kiai gelak sekadar sampean male oning bagaimana menjadi orang saleh. Jadi bi pangeran orang nika menring poton saleh bekal menring tona menring sepon nika saleh orang gus bagus. Insyaallah bi pangeran make ban boto ni jaga. Nah, ini kan nomor 5. Nomor 6. Pendidikan ni kebene kundengi sekolah antretan kini kakengai. Pendidikan ni kayak pok compok. Jadi mun beda pengacara ning sekolahan, bencek arasanan orang, cek baju bagi orang, cek aja-ajaan kesalahan orang. Singak sampai ni pok compok, cek ngintung-ngingan saya keding puteran saya sekolah deki. Dijaga. Jadi mana sekolah ni cari akhlak, ngak ya orang tungatung, orang agiba, orang Arya ni masuk tu saraja tu sebesar sengak epok jompoan sampean, terutama ibu-ibu, jangan kencang rasanan orang apa coba ki orang saya keding puteran saya sekolah deki, rosak pendidiknya deki. Sekali itu napenyaman sekadar sambutan ten kula mantir moga manfaat dunia akhirat sareng tak lupa motor sekelangkung asa setuju dukung nah doana bentona ben wali murid kepi setuju tetangga mege tak wali murid beda hal-hal sekorang ning lembaga neka silakan sampean aturake ka para guru. Semoga sareng Allah taala ekentena selebih raja ben mentir muka kenapa nyamana tetia orang setuju saya husnul khatimah kurang lebihna nyuwun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.